Kalau kita bicara mengenai lingkungan, kita sebutkan atau kita sudah mengetahui di dalam undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 72, Undang-Undang 32 Tahun 99, dan berbagai macam undang-undang termasuk terakhir ya, PP 21 Tahun 2022, ya 22 Tahun 2021 begitu ya, di mana lingkungan ini adalah merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, organisme, baik berupa benda hidup atau benda mati, dan benda nyata atau abstrak, termasuk energi dan suasana, keadaan, kondisi yang terjadi akibat interaksi di antaranya, dan mempengaruhi status kesehatan pada populasi. Mungkin ini adalah definisi lingkungan yang berbeda sedikit dengan yang ada di dalam undang-undang, tetapi paling tidak maknanya sama ya. Jadi tentunya kita lihat di sini betapa indahnya alam Indonesia. Ini adalah alam Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil dari foto-foto koleksi pribadi di mana ada hutan ya, kemudian juga ada kebun, ada sungai, ada laut, pantai yang indah sekali, dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena tentunya kita ini Indonesia ini dianugerahi keindahan alam yang luar biasa dengan sumber daya alam yang juga luar biasa. Jadi patut kita syukuri, dan kami berharap keadaan ini bisa tetap seperti yang dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah bisa melihat PowerPoint saya ya, sehingga betapa indahnya dan betapa beraneka ragam sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Baik. Namun demikian kita juga harus mengetahui bahwa ada definisi terkait dengan pencemaran lingkungan. Kalau di sini saya menyampaikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan juga pada PP Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014, di mana ada definisi mengenai pencemaran lingkungan hidup dan juga kesehatan lingkungan. Saya barangkali tidak usah membacakannya, tetapi paling tidak kita sudah tahu bahwa lingkungan saat ini sudah berubah dan banyak sekali perubahan, apalagi yang kita rasakan saat ini. Kenaikan temperatur yang luar biasa yang menyebabkan kita semua merasa gerah, kita semua merasakan tidak nyaman ya, baik kita rasakan secara fisik ya maupun juga lahir dan batin gitu ya. Karena kalau kita bicara mengenai kesehatan lingkungan, tidak hanya sehat secara jasmani rohani, tetapi juga spiritual dan sosial gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai lingkungan, tentunya kita lihat bahwa perubahan lingkungan kita itu banyak sekali diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Sehingga kita, dalam pikiran kita, harus ada kata atau harus ada pertanyaan dalam hati kita, apa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Jadi kita lihat di sini, dengan kenaikan penduduk yang luar biasa, kira-kira 273,5 miliar di tahun 2020. Jadi kalau kita lihat 227,2 juta itu adalah di Amerika tahun 80, di Indonesia 147, di Pakistan 78,05 juta, sementara sekarang kita sudah menduduki 170 juta jiwa gitu ya di tahun 2022 gitu ya. Nah, jadi apa sih tujuan saya ingin menunjukkan dengan kenaikan jumlah penduduk ini? Tentunya kita tahu bahwa dengan adanya jumlah penduduk ini tentunya ada kebutuhan berbagai macam kebutuhan
yang harus juga dipenuhi, sehingga ini tentunya akan berdampak terhadap lingkungan yang ada. Kita lihat dari gambar-gambar sini, ini adalah perkembangan. Kalau tadi yang bagus, yang indah, gitu ya, saya sengaja tayangkan supaya kita merasakan bahwa luar biasa keadaan alam kita ini, gitu ya. Tapi pada saat ini atau barangkali tahun-tahun belakangan ini, gitu ya, kita lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah aktivitas industri. Salah satunya adalah aktivitas kendaraan. Saya stop dulu sampai di sini. Kita dihadapkan dengan berbagai masalah, dan salah satunya adalah pencemaran lingkungan di Kota Jakarta dan sekitarnya. Saya harus mengatakan Kota Jakarta dan sekitarnya karena udara tidak bisa dipilah. Stop di batas kota, begitu ya. Stop di batas provinsi. Stop, jangan masuk ke Jawa Barat, atau barangkali sebaliknya, jangan masuk dari Jawa Barat ke DKI, ya. Sehingga kita lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dalam hal ini termasuk industri, kemudian kegiatan dari transportasi yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Bapak dan Ibu sekalian, kenaikan temperatur sekarang ini kita rasakan. Jadi kita merasakan lebih dari biasanya. Semua merasa gerah, dan bahkan banyak orang yang dehidrasi. Banyak orang yang meninggal karena heat stroke. Berarti di situ sudah ada informasi bahwa lingkungan ini sangat berperan terhadap kesehatan masyarakat. Jadi kita lihat bahwa jangan hanya salahkan industri, dan jangan hanya salahkan aktivitas domestik, atau jangan salahkan kegiatan transportasi. Semua itu akan berkontribusi. Kemarin ini saya dengar di televisi atau di media massa, yang banyak disalahkan adalah PLTU, gitu ya. Kemudian yang disalahkan adalah kegiatan transportasi. Semua tentunya akan berkontribusi dengan terjadinya pencemaran, termasuk pencemaran udara, air, tanah, dan lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, serta anak-anakku sekalian, karena saya tahu di sini ada hadir mahasiswa, banyak sekali mahasiswa, kemudian teman-teman sejawat, gitu ya. Kita juga melihat bahwa tidak hanya udara yang tercemar, kita lihat air. Ya, air tercemar. Kita lihat ada sampah di perairan, plastik di perairan, bahkan mungkin 2 atau 3 hari yang lalu terjadi kematian ikan paus di pantai di Bali, dan isi dari ikan paus itu, isi perut dari ikan paus itu adalah plastik. Astagfirullah, ya. Kita harus mawas diri, begitu. Kita harus lihat bahwa kegiatan kita, jangan salahkan orang lain, jangan salahkan kegiatan lain, tapi kita, ya, kita sebagai manusia tentunya berkontribusi dengan pencemaran air dan juga pencemaran ekosistem, termasuk juga biota, tidak hanya biota laut tetapi juga biota air tawar dan lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat di sini. Kegiatan-kegiatan manusia ini tentunya juga menghasilkan limbah. Tidak bisa kita menekan zero emission karena sulit untuk menerapkan zero emission pada masyarakat. Tidak hanya masyarakat kecil, ya, tetapi juga masyarakat besar, masyarakat luas, industri besar, gitu ya. Jadi kita lihat pencemaran air seringkali terjadi akibat berbagai kegiatan. Jadi saya ingin menekankan bahwa ini adalah masalah kita semua, bukan masalah bangsa Indonesia saja, tetapi masalah global. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana peningkatan timbulan sampah. Bapak Ibu sekalian, bulan lalu barangkali sudah berlanjut sampai barangkali hari ini, ya.
terjadi juga peningkatan timbulan sampah dan terjadi kebakaran dari TPA, tempat pengelolaan akhir sampah, gitu ya. Dan kita lihat bahwa ini juga menjadi masalah yang besar karena tentunya tidak hanya masalah pencemaran udara saja akibat dari kebakaran yang terjadi di TPA, begitu ya, tetapi juga masalah pencemaran tanah, pencemaran air, gitu ya. Dan saat ini kita dihadapkan dengan El Nino dan La Nina, begitu ya, di mana kita merasakan bahwa sekarang ini kekeringan, panas yang luar biasa, tetapi suatu saat nanti kita akan merasakan hujan, curah hujan yang tinggi, dan juga banjir di mana-mana, sehingga ini juga menimbulkan masalah. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat bahwa saat ini kita dihadapkan dengan banyak sekali permasalahan lingkungan. Pada saat Eko Edu meminta saya untuk bicara, bingung saya. Saya harus bagaimana ini? Karena tentunya kaitan dengan lingkungan dan kesehatan ini sangat luas dan sangat banyak yang bisa kita bahas. Tapi baiklah, barangkali pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara umum dulu. Nanti barangkali suatu saat nanti ada kesempatan saya bisa membantu Eko Edu untuk menyampaikan bagaimana dampak dari pencemaran atmosfer, hidrosfer, litosfer ya, tanah gitu ya, kemudian sosiosfer dan juga biosfer gitu. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat bahwa pada tahun 1300 Masehi sampai dengan 1800 Masehi ini terjadi banyak sekali masalah lingkungan dan terjadi revolusi industri di mana orang sudah mulai memenuhi kebutuhan dengan berbagai teknologi. Dan kita lihat juga bahwa peningkatan jumlah penduduk ini juga akan menimbulkan masalah karena tentunya masyarakat ini tidak bisa hanya diam di satu tempat. Dia berkembang dari desa ke kota atau sebaliknya dari kota ke desa atau kemana-mana ya, sehingga lahan untuk kehidupan ini menjadi padat atau penuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, isu pencemaran lingkungan ini sudah tidak aneh lagi. Bahkan tidak hanya pencemaran, tetapi juga kerusakan. Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana isu pencemaran dan mana isu kerusakan. Kalau pencemaran harusnya bisa kembali pulih, namun kalau untuk kerusakan itu sukar sekali untuk dipulihkan. Walaupun kita sebagai manusia kita harus berusaha agar ini kita lingkungan kita ini bisa kembali seperti yang kita inginkan. Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat bahwa dengan adanya pencemar atau polutan yang ada di lingkungan, maka polutan ini bisa masuk ke dalam organisme. Organisme di sini termasuk hewan, termasuk tumbuhan, dan juga manusia. Dan kita lihat di sini bahwa manusia, hewan itu bisa pencemar ini bisa masuk melalui saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan juga kulit. Nah, ini yang tentunya juga kita harus waspadai karena kita sebagai manusia itu juga mempunyai kemampuan untuk mengalami magnifikasi atau yang dikatakan prosesnya sebagai biomagnifikasi. Jadi kalau ada pencemar atau polutan yang ada di dalam lingkungan, kemudian dia masuk ke dalam tubuh manusia, tidak hanya mengalami akumulasi, tetapi juga mengalami magnifikasi dari rantai makanan yang paling tinggi. Hal ini tentunya kita harus ketahui bahwa
kita tahu bahwa pencemar udara itu tidak hanya CO, SO2, tapi juga ada logam berat. Logamnya tuh tidak hanya logam berat, tetapi logam berat, gitu ya. Karena tentunya banyak sekali produksi atau sumber daya yang diambil dari bumi Indonesia ini yang juga menghasilkan pencemaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, terus terang kita di KLHK sempat membahas baku mutu terkait dengan logam berat. Sukar karena logam berat ini bisa menjadi sumber daya atau sumber alam, tetapi logam berat juga bisa menjadi zat pencemar, gitu ya. Nah, yang tentunya ini juga akan menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan tentunya diperlukan berbagai kajian, berbagai studi, berbagai informasi, di mana kami berharap akademisi akan menjembatani permasalahan-permasalahan ini, karena tentunya akademisi bebas, begitu ya, tidak terikat pada siapapun, dan kita harus adil, harus fair, harus objektif, ya, bukan subjektif, sehingga kita bisa menempatkan diri kita sebagai fasilitator untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kalau kita lihat dari gambar ini, Erigo tahun 2020, polusi itu menduduki tempat teratas. Kita lihat ada air pollution, outdoor air pollution, yang hitam ini adalah 9,2%. Ya. Kemudian juga ada indoor air pollution, ada water, kemudian occupational, dan juga ada soil. Jadi kalau kita lihat, ini dengan global issue ini, dan dengan berbagai parameter yang ada di udara, yang ada di air, yang ada di tanah, ini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Jadi kita lihat ada berapa juta bayi prematur meninggal akibat dari ini semua. Bapak Ibu sekalian, saya belum melakukan penelitian secara detail pada anak-anak bayi. Tetapi saya melihat bahwa banyak kasus pada anak-anak bayi. Tidak hanya anak-anak dan bayi, maksud saya. Tidak hanya pada anak-anak dan bayi, tetapi juga kita sebagai orang dewasa, kemudian anak-anak remaja, kemudian juga manula, itu juga mendapatkan permasalahan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini akibat polusi, sementara ada akibat dari tobacco, berarti dari merokok, proses merokok itu akan menghasilkan polutan juga. Kemudian obesitas, kegemukan, kemudian tuberkulosa, AIDS dan malaria, gitu ya. Ini masih ada ya, walaupun kita ini sudah punya BCG, sudah punya antivirus, begitu ya, banyak sekali, tetapi masih tetap terjadi di Indonesia. Jadi ini bukan hanya di orang-orang tertentu, tetapi juga pada keseluruhan lingkungan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa lihat, kita plot yang akibat dari polusi, begitu ya, akibat tobacco, kemudian kegemukan, kemudian AIDS dan malaria, begitu. Nah, tentunya kita harus lihat juga bagaimana akibat dari COVID-19, gitu ya. Kita kemarin ini jalankan sampai dengan 3 tahun, luar biasa, begitu ya. Tapi sabar, kuat, gitu ya, sehingga mudah-mudahan kita bebas dari COVID-19.